Saya dulu pernah negatif dan sekarang saya bisa menjinakkan orang negatif karena dulu saya negatif. Saya adalah orang yang menghasut banyak leader melia, itu banyak yang off gara-gara saya juga. Saya di kampus ketemu kurang lebih sekitar 4-5 kali orang prospek saya melia juga. Sampai singkat cerita saya pernah menghasut orang yang mau gabung akhirnya nggak jadi gabung. Dia lagi cerita panjang lebar kan, saya dengerin, oh melia nih. Dia kelar, gabung aja, yang undangan udah siap nih. Dia kayak bagus ya. Saya langsung patahin, bro, lu ditipu sama ini. MLM itu penipu, saya bantai habis. Akhirnya dia nggak percaya, akhirnya dia pergi. Lu nyari duit yang halal, jangan nipu orang, saya bilang. Akhirnya bang, jangan gitu lah bang. Saya tanya, emang lu udah join? Dia bilang belum. Lu belum join aja udah prospek orang lu. Ya udah lu nggak usah join lah. Akhirnya dia nggak jadi join gara-gara saya. Singkat cerita, akhirnya saya setelah gabung, orang yang pertama saya prospek, Anda tahu siapa? Yang saya inget dulu yang waktu itu belum join. Gua ada bisnis bagus banget, lebih keren dari bisnis lu. Saya jelasin, perasaan bang kayak bisnis gue yang kemarin dah. Langsung saya dikatain sama dia. Wah, lu ngatain sekarang lu gabung, goblok lu bang. Singkat cerita saya tembak balik. Yang goblok gue apa lu? Nah, waktu lu prospek lu nggak jadi join kan? Enggak, kenapa? Karena gue hasil. Berarti keyakinan gue lebih kuat dari keyakinan lu. Nah setelah itu saya mikir, dahsyat. Berarti gue hal negatif aja gue menang, apalagi hal positif, betul nggak? Oke teman-teman, langsung aja. Saya disuruh impact juga apa yang mau dibahas bingung. Bahkan juga banyak ya di ruangan ini yang bonusnya mungkin jauh lebih besar dari bonus saya. Artinya setiap orang pasti punya masa proses merintis, betul ya? Nah ceritanya sama, saya cerita dulu saya di prospek melia. Alhamdulillah dulu saya negatif. Saya adalah pembenci MLM nomor 1 di kampus. Bahkan bukan benci lagi, saya adalah orang yang menghasut banyak leader melia di Al-Azhar. Waktu saya kuliah di Al-Azhar, itu banyak yang off gara-gara saya juga. Saya dulu ketua BEM, alhamdulillah. Saya mau sombong dikit boleh ya? Gini-gini abang none bos. Abang hitam bodo amat, betul ya? Saya pernah ikut MLM dulu, nggak enak saya sebut. Sebut aja depannya M, belakangnya W. Anda bisa baca lah. Saya 2005, jadi saya kuliah angkatan 2005. Saya dulu sempat kuliah di Atma Jaya. Saya di prospek MLM. Waktu itu dia M sama W itu, betul ya? Saya di prospek, akhirnya saya tertarik. Mau kaya. Akhirnya saya gabung. Alhamdulillah bulan pertama, saya rasa waktu itu bonus saya nggak ada. Atau lupa saya, kalau nggak salah 30.000 apa nggak ada gitu. Singkat cerita saya benci MLM. Kenapa saya benci MLM? Yang pertama ternyata MLM ini mencuci otak dengan video-video, betul nggak? Kalau zaman dulu kan zaman kaset. Kita dengerin kaset, habis itu kalau nggak kita nonton video tuh, ada leader lagi berenang. Ngapain coba kita ngeliatin leader berenang, betul nggak? Nah singkat cerita 2011, kakak sepupu saya gabung melia. Upline saya sendiri namanya leader Ahnaf. Aplaus buat leader Ahnaf, betul ya? Beliau gabung melia, saya di prospek lewat chat. Waktu itu dia ngechat saya karena nih sepupu, betul nggak? Saya tanya, apa ini orang nggak pernah ketemu saya kok tiba-tiba langsung ngechat, betul ya? Padahal kita ketemu lebaran setahun sekali kan, saudara kalau jauh gitu kan? Iya, kok tiba-tiba ngechat? Gue ada bisnis bagus nih, dalam pikiran saya ini kayaknya MLM nih, bener nggak? Langsung saya tembak, MLM ya? Jawaban dia, enggak Fik, ini bagus. MLM ya? Ini bagus. Akhirnya saya blok. Kalau dulu kan BBM, saya kontaknya itu saya delete. Bukan delete apa kalau BBM tuh? Ya Delcon. Dia nggak bisa ngechat lagi dong. Dia nggak habis pikir, ternyata dia telepon ibu saya, tantenya, betul nggak? Dia telepon ibu saya, tante, ini melia bagus. Akhirnya ibu saya motivasi saya, cobain melia tuh kali aja bagus. Ini kenapa mak gue ikut-ikutan MLM, bener nggak? Ya udahlah, singkat cerita saya nggak ambil. Itu 2011. Akhirnya saya di kampus ketemu kurang lebih sekitar 4-5 kali orang prospek saya melia juga. Dan itu yang satu junior, yang satu teman kuliah, yang satu teman main bola, itu melia semua. Sampai singkat cerita saya pernah menghasut orang yang mau gabung akhirnya nggak jadi gabung. Nah, jadi singkat cerita kita lagi pagi-pagi ini lagi makan di kantin. Itu di sebelah saya ada si orang yang melia ini. Lagi prospek temennya. Dia lagi cerita panjang lebar kan, saya dengerin, oh melia nih. Saya dengerin aja sampai selesai. Enggak, saya pengen dia capek dulu. Udah capek habis itu saya bantai. Saya dengerin, oke. Dia kelar, gabung aja, yang undangan udah siap nih. Iya kayak bagus ya. Saya langsung patahin, bro, lu ditipu sama ini. MLM itu penipu, saya bantai habis. Wah, akhirnya dia nggak percaya, akhirnya dia pergi. Habis itu ini kan junior saya nggak berani ngamuk, bener ya bang? Jangan gitu dong bang, gua kan mau nyari duit bang. Lu nyari duit yang halal, jangan nipu orang, saya bilang. Akhirnya bang, jangan gitu lah bang. Saya tanya, emang lu udah join? Dia bilang belum. Lu belum join aja udah prospek orang lu. Keren juga, semangat lu, betul nggak? Ya udah lu nggak usah join lah. Akhirnya dia nggak jadi join gara-gara saya. Saya dulu pernah negatif dan sekarang saya bisa menjinakkan orang negatif karena dulu saya negatif. Nah singkat cerita, 2-3 minggu kemudian saya akhirnya join sama kakak sepupu saya. Akhirnya join. Dan saya joinnya itu nggak pakai basa-basi busuk, langsung diliatin buku rekening. Karena waktu itu kan kakak sepupu saya nikah. Kan nggak mungkin dia nikah sepupu gara-gara MLM saya nggak datang. Ini kan keterlaluan, betul nggak? Ya datang mau nggak mau, betul ya. Pas datang kan namanya orang nggak enak gimana sih, nggak enak hati karena nolak. Udah Delcon lagi kan. Saya nanya apa kabar Naf? Dia bilang dahsyat. Ya dalam hati saya MLM ya. Langsung saya tembak. Naf, bukannya gue nggak mau ikut bisnis lu itu. Ini bukan bidang gue. Saya bilang gitu. Kakak saya bilang apa? Sama Fik, ini bukan bidang saya juga. Tapi kalau dibayar jutaan tiap hari, ini bidang gue. Nah sejak detik itu, the problem of matre saya keluar.
jutaan tiap hari, duit nih gue bilang. Coba jelasin Nap, maksudnya gimana ya? Diliatin SMS bonus. Waktu itu bonusnya saya lupa, kalau nggak salah 1, tiap hari. Waktu itu 1,7 kalau nggak salah. Liatin ini Fik, lihat tanggalnya Fik, 1,7, tanggal 2 1,7, tanggal 3 1,7. Awalnya saya nggak lihat tanggal, awalnya saya ngeliat cuma angka 1,7. Saya langsung ketawa lah. Saya bilang, Nap, gue kan kerja di bank Nap, gaji gue 2 juta, lu 1,7 kalau nawarin gue. Langsung kakak saya bilang, goblok, lihat tanggal. Saya lihat tanggalnya, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, dahsyat, saya bilang. Itu teman-teman tahu nggak? Setelah saya lihat ini, saya langsung post pada detik itu secara mental. Akhirnya saya sosok gengsi, ya udah Nap, nih kayaknya lumayan, asik lumayan. Dalam hatiku gede goblok, betul nggak? Malamnya itu saya telepon, karena kan lagi pernikahan nggak mungkin saya minta prospek. Ya mau asal saya salaman, prospek dong, nggak mungkin. Malamnya saya telepon, saya tanya, Nap, coba jelasin. Fik, lu jangan kurang ajar, Fik. Kenapa, Nap? Kan gue mau dijelasin. Enggak, Fik. Kalau orang nikah malamnya ente tahu kan? Asik. Dan itu menghantam mental saya untuk pengen cepet kawin juga. Bener ya? Saya bilang, ya udahlah, gue telepon besok pagi. Saya telepon besok pagi, kakak saya bilang nanti gue jelasin setelah pulang bulan madu. Kurang ajar, diulur-ulur. Padahal saya udah postpart hari itu, betul nggak? Saya bilang, ya udahlah, lu join, lu prospek gue yakin detik itu bisa join. Singkat cerita, akhirnya 2 minggu kemudian baru ketemu di prospek, akhirnya saya join. Yang closing saya bukan dia doang, yang datang leader Ahnaf, yang prospeknya leader Ahnaf, yang datang leader Akram, leader Jaber, leader Ajis. Bayangin nih, 3 penjuru mata angin yang nembak, betul nggak? Saya pertama di prospek sama Ahnaf aja udah kencang bala saya. Ini kayaknya saya gabung 7 paket. Bahkan saya waktu di prospek main handphone, dikira kayak undangan negatif kan? Itu nyari modal. Singkat cerita akhirnya saya gabung. Setelah gabung, ya alhamdulillah saya mau cerita sedikit tentang rintis saja. Jadi waktu saya join pertama yang saya pikirkan satu, saya bisa nggak ya seperti leader Ajis kaya gitu. Nyamuk nggak? Banyak kan di pikiran teman-teman dulu waktu awal-awal kayak gitu. Oh dia mah leader Ajis enak 20 juta per bulan, gue bisa nggak ya? Betul nggak? Pikiran kita banyak yang kesetan kayak gitu nggak? Dan lo tahu nggak? Pikiran itu ternyata terselesaikan saat kita sudah nyampe 20 juta ke atas. Jadi waktu saya udah nyampe, saya bilang dahsyat, nyampe. Gue kira nggak nyampe, ternyata nyampe. Bagi teman-teman sekarang yang belum nyampe, kalau yang udah nyampe berarti Anda kaya gitu, betul ya? Yang belum nyampe, percaya sama saya teman-teman, pasti nyampe. Pasti, udah, pasti. Abang duluhin Tuhan, kagak, ini pasti. Kok bisa pasti? Karena sistematis Melia bos. Saat kita ngerjain semua sistemnya dengan benar, point of three, betul nggak? Ini semua pas saya sih dahsyat sih. Semalam aja saya baru ketemu literasi secara langsung. Ini saya semalam kencang banget, saya bilang dahsyat. Singkat cerita, akhirnya saya setelah gabung, orang yang pertama saya prospek, Anda tahu siapa? Yang saya ingat dulu yang waktu itu belum join. Kan dia belum join tuh. Saya telepon langsung besoknya, namanya Islah. Ketemu gue Islah, gue ada bisnis bagus banget, lebih keren dari bisnis lu. Dia yang bener bang, bener. Saya jelasin. Saya dulu jelasin orang, tahu kan? Downline saya tahu kan cara saya prospek? Anda gabung, kenalin temen A, kenalin temen B, kayak. Saya bilang, lu gabung, lu kenalin A, lu kenalin B, lu 20 juta per bulan. Terus yang si Islah ini kaget. Perasaan bang kayak bisnis gue yang kemarin dah. Saya senyum aja. Dia nanya, emang nama bisnisnya apa bang? Saya bilang bisnisnya namanya Melia. Kok sama bang? Saya tanya lagi sama dia, emang lu apaan? Gue Melia Natur, bukan, gue Melia doang. Saya jelasin lagi, ini Melia Natur bang. Iya, Melia Natur emang. Langsung saya dikatain sama dia, wah lu ngatain sekarang lu gabung, goblok lu bang. Dahsyat. Singkat cerita saya tembak balik, yang goblok gua apa lo? Nggak tahu bang, maksudnya gimana? Nah sekarang gue nanya, waktu lu prospek lu nggak jadi join kan? Enggak, kenapa? Karena gua hasil, berarti keyakinan gua lebih kuat dari keyakinan lu. Ntar dulu, jangan tepuk tangan. Ujungnya apa? Kaki saya join nih orang. Nggak jadi join sama kakaknya, join sama gue, bener nggak? Nah setelah itu saya mikir, dahsyat, berarti gue hal negatif aja gue menang, apalagi hal positif, betul nggak? Iya, jadi teman-teman sekarang kalau ketemu orang negatif, caranya gampang, pegang jidatnya. Oh perlu ruqyah, betul ya? Ya udah, ruqyahnya pakai apa bang? Literasi, clear udah semua cerita, betul nggak? Saya ngerti Melia sama perjalanannya kayak teman-teman leader semua. Teman-teman percaya sama saya teman-teman. Yang paling berbahaya dalam bisnis anak muda adalah saat Anda memakai perasaan. Saat Anda bermain cinta, sejak detik itulah bisnis Anda akan hancur dan mengulang. Pegang omongan saya hari ini. Kok abang sotoy bang, sebelum lu gue duluan yang jadi playboy bos. Bukan playboy, kita semua LC udah ngerasain duluan. Kan umur gue lebih tua dari lu. Tapi kan gue pernah di umur lu. Saya pernah di umur 24 punya duit 20 juta dan itu dahsyat rasanya bos. Itu rasanya pengen semua cewek Melia saya pacarin, betul nggak? Sama. Apalagi kalau training ada yang cantik dikit, kita sosok liatin sih. Dia ngeliatin kita juga, kayaknya dia menama gue deh. Ternyata kita lihat belakangnya lebih ganteng, betul ya? Lo dengerin omongan gue. Sekali lo main perempuan yang laki, sejak detik itu lo bisnis lo ulang. Kalau nggak percaya tes aja. Kenapa? Anda tahu nggak yang membuat rezeki mampet itu salah satunya zina. Kalau nggak percaya kita tes yuk. Besok Anda cium pacar Anda, gue yakin seminggu bonus lu hilang. Kalau bonus lu nggak hilang, berarti itu azab. Bener. Abang kok jadi Pak Ustadz? Bener. Cobain tes. Jadi apalagi yang laki-laki, kadang kan laki-laki suka melakukan aksi individu, betul ya? Yang paham-paham, yang enggak, udah nggak apa-apa lah.
Percaya sama saya teman-teman, itu berbahaya. Kenapa? Karena rezeki kita jadi mampet-mampet. Ini saya ceritakan dari sudut pandang laki-laki. Dan yang cewek jangan berpikir, bang gue pengen dapat top leader, bang semua top leader udah laku sekarang. Serius, sumpah saya udah punya istri, sumpah. Jadi Anda nggak usah lebay, betul ya. Pesan saya ke teman-teman yang pertama, jangan pacaran dulu, sabar. Yang belum punya pacar mendingan nggak usah. Yang udah punya pacar kalau bisa doain cepat putus. Mendingan minta langsung nikah apa enggak gitu. Karena yang berbahaya itu adalah pacaran. Kalau nikah itu nggak bahaya, itu bagus, betul ya. Yang kedua, penyakit kita adalah saat kita punya duit sedikit, kadang-kadang kita suka lupa diri. Yang dulunya kita kerja keras, tiba-tiba kita nggak konsentrasi lagi, betul ya. Yang dulunya kita, kan banyak, bener nggak? Banyak waktu miskin kita kerja Melia 8 jam, betul ya. Di lapangan semua. Saat kita sudah punya duit, akhirnya kita mulai mengendorkan tenaga kita, betul? Dengan kata mutiara yang selalu kita keluarkan kan duplikasi, bang. Nggak bisa, bos. Kalau buat saya, duplikasi yang terbaik itu controlling melekat. Karena kalau duplikasi lepas, nanti di satu saat ada momentum rubuh, Anda roboh semua nanti. Saya 2016 itu pernah di posisi terbaik dalam hidup saya di Melia. Saya punya bonus dulu gede banget gitu ya, besar sekali. Saya bangun Melia di Makassar. Saya bangun Melia pernah di Makassar itu sampai 400 member aktif. Itu di tahun 2015. Itu saya 2015 400 member. Di Jakarta saya waktu itu hampir 800 member. Singkat cerita, apa yang terjadi? Sistem, betul ya, yang orang lama mungkin tahu. Singkat cerita, Makassar saya tinggal 3 orang dari 400. Dan itu tsunami yang sangat luar biasa, betul ya. Jakarta saya cuma tinggal 30-an kalau nggak salah. Dan itu dulu. Aku yang dulu bukan yang sekarang. Orang hebat itu bukan dilihat dari saat dia sukses. Orang hebat terlihat saat dia jatuh, dia bisa berdiri lagi atas kakinya sendiri. Betul? Jadi bagi teman-teman sekarang kalau ada yang bilang, bang downline gue hilang bang, downline bisa diganti bos, tapi diri lu nggak bisa diganti. Bang saya kehilangan mobil bang, saya kehilangan 3 mobil di tahap awal, bahkan nggak kejual, ditarik sama leasing. Down bang, down, tapi downnya nggak usah lama-lama, karena down lama-lama nggak ngerubah hidup. Dan singkat cerita ya saya beli mobil lagi, gampang tinggal beli lagi, kok ribet banget gitu. Yang bahaya itu bukan kehilangan mobil bos, yang bahaya itu kehilangan keyakinan di Melia Sehat Sejahtera.